Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Pemimpin Indonesia, perkenalkan saya Hekti Sukusti. Pada saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 3 tahun 2023 di Universitas Negeri Malang, program studi informatika. Pada saat ini, Rabu 6 Maret 2024, saya mempraktekkan video pembelajaran dalam rangka uji kinerja di tempat tugas saya SMA Negeri 1 Nganjuk. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu dengan kalian semua dalam pembelajaran kali ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan berdoa dipimpin oleh kepala kelas terlebih dahulu. Sebelum kita mengawali kegiatan belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada agama dan keadaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Nah, saya akan absensi terlebih dahulu. Ahmad Rizky Ramadhani hadir. Alif Safa, Anak Farida, Anissa Khairia, Ariska Sakti Rudani. Terima kasih sudah hadir semua. Baik, kali ini kita akan belajar tentang pemrograman bahasa C++ mengenai fungsi percabangan IPS. Karena kita belajar pemrograman, jadi kalian harus kira-kira apa? Harus punya semangat ya, semangat terutama itu yang nomor 1. Yang kedua harus ada niat untuk bisa. Kenapa? Karena dengan semangat itu akan memacu kalian untuk segera bisa ya. Siapa yang ingin mengambil jurusan programmer? Ya, terima kasih Faizal. Kita beri buat Faizal ya. Motivasi Faizal kira-kira apa ingin masuk programming? Karena bisa membuat sebuah aplikasi dan bisa mengembangkan aplikasi itu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan nanti tercapai apa ya? Ya, memang jadi seorang programmer itu harus memiliki rasa semangat dan keinginan bisa ya. Contohnya dengan kita belajar programmer nanti bisa membuat suatu aplikasi dan aplikasi itu bisa kita publikasikan. Kita bisa pakai untuk kepentingan baik kepentingan orang lain maupun kepentingan organisasi seperti itu. Jadi tidak ada ruginya kita membuat program yang tentunya bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Karena kita belajar pemrograman, jadi apa yang harus kita siapkan? Yaitu salah satunya adalah aplikasi. Aplikasi dalam pemrograman bahasa C++ itu adalah bisa kita pakai, salah satunya adalah aplikasi Dev. Itu sudah kita install ya kemarin, pelajaran kemarin. Silakan sekarang dibuka aplikasinya di PC kalian masing-masing, aplikasi Dev C++. Jadi kita belajar pemrograman bahasa C++, fungsi percabangan if else kali ini ada beberapa tujuan. Ada yang tahu tujuannya apa? Tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, ada yang tahu? Jadi tujuan yang pertama itu peserta didik bisa membaca algoritma dari pemrograman dengan notasi yang benar. Yang kedua, peserta didik bisa memahami struktur logika dari pemrograman. Yang ketiga, peserta didik bisa dalam menerapkan fungsi percabangan dari if else. Pemrograman bahasa C++ yang keempat, peserta didik harapan saya bisa membuat program dari fungsi percabangan if else. Untuk
Baik, terima kasih. Baik, apakah kalian sudah siap untuk belajar untuk dapat percakapan IKS hari ini? Semangat ya? Saya ingin menanyakan kepada kalian, seberapa besar perkembangan pemrograman yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Ya, baik, Dara. Jadi sangat besar karena banyak dibuktikan melalui aplikasi-aplikasi yang terserta dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya aplikasi kasir yang ada di supermarket. Nah, begitu ya, Mas Dara. Dari apa dulu ya, Dara? Dalam pembelajaran hari ini, kita nanti akan melakukan suatu proyek. Karena itu, silakan nanti membentuk kelompok yang sudah kalian bentuk ya, kelompoknya. Itu hari ini, silakan membentuk kelompok 6 kelompok karena siswanya ada 36, jadi ada 6. Silakan bergeser dengan kelompoknya masing-masing. Saya beri waktu untuk bergeser ke kelompoknya masing-masing. Sudah ya? Kelompok 1. Kelompok 1 ya? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Terima kasih. Baik, dalam kehidupan sehari-hari kalau kita sering berbelanja di supermarket atau di toko-toko modern, kalian tahu kasir ya? Tahu ya? Waktu membayar, gitu ya. Nah, kasir tersebut misalnya ada seorang pembeli yang membayar di kasir, ada yang pembelian dan sebagian memberikan uang dengan uang kembalian, terus barangnya dicek di komputer. Nah, itu kan menggunakan satu program ya. Misalnya yang beli dapat diskon, dapat potongan kalau kalian beli di Alfamart atau yang toko modern ya, toko modern. Biasanya kan seperti itu. Nah, kira-kira menggunakan program apa? Itu bisa menggunakan program apa ya kalau kita misalnya seorang kasir melakukan transaksi tersebut. Ada yang tahu? Ya, ada yang beli. Bagaimana beli? Saya dengan menggunakan pemrograman bahasa C++ dan menggunakan percabangan IKS. Ya, terima kasih. Beli. Ya, betul ya. Itu salah satu dari penggunaan pemrograman bahasa C++ yang fungsi percabangan IKS. Misalnya mau memberikan diskon seorang kasir, bagaimana transaksinya itu bisa melakukan seperti itu dengan program. Terima kasih. Baik, jadi beberapa pertanyaan saya tadi tentunya karena sudah mengerti ya seberapa penting fungsi percabangan IKL. Jadi fungsi percabangan IKL, ada yang tahu kira-kira apa? Ada yang tahu? Ya? Namanya tadi sudah menjawab berapa dia menjawab? Ya jawab, ada yang tahu? Itu jawab apa? Jadi fungsi percabangan IKL itu satu bisa memberikan apa? Memberikan kondisi ya. Ada dua kondisi yang bisa memberikan program itu nanti menjawab benar atau salah. Jadi dua kondisi yang berbeda, tapi jawabannya benar atau salah. Jadi akan saya terangkan dalam materi ya. Begitu. Dari sini ada pertanyaan kira-kira untuk gambaran awal. Ada pertanyaan? Belum. Ya. Silahkan nanti bisa lihat dalam materi ya. Setelah ini saya bagikan LKPD di setiap kelompok nanti akan saya berikan LKPD kembali kerja kelompok ya. Di sini sudah ada materinya. Jadi di sini sudah ada materi penjelasan dari fungsi percabangan IKL yang setiap kelompok nanti bisa dibaca. Kemudian ada proyeknya ya. Yang awal, kemudian ada proyeknya. Proyeknya ada dua. Jadi nanti silahkan dipilih masing-masing kelompok untuk membuat proyek apa. Proyek yang pertama itu adalah menghitung nilai. Nah, jika nilai
Pada pelajaran A ini misalnya 80, maka kategorinya apa? B plus apa C, apa D. Sedangkan di proyek ini sudah tampil di sini, sudah tampil bahwa inputkan nilai akhir 80, maka grade-nya B++. Ini yang nanti setiap kelompok bisa tampilkan dalam programnya. Program ini harus muncul, maksudnya seperti ini. Seperti pada soal di HKPD, itu yang nomor 1. Yang nomor 2, ini adalah membuat program yang menampilkan penghitungan diskon. Penghitungan diskon. Jadi silahkan didiskusikan dengan kelompoknya menggunakan fungsi percabangan HR. Untuk kelompok 1, mana? Kelompok 1 ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Terima kasih. Baiklah, kalian sudah menerima KPD yang saya berikan di tiap kelompok ya? Ya. Silahkan diperhatikan di situ di proyeknya. Di proyek yang pertama itu adalah membuat nilai ya, membuat nilai dengan menggunakan fungsi XR. Nah, sebelum ke situ saya akan menjelaskan tentang seperti apa membuat fungsi dari XR. Contohnya adalah membuat nilai ya. Silakan diperhatikan dulu. Ini adalah contohnya. Ketika kita ingin membuat nilai dengan asumsi bahwa nilai tersebut memiliki grade masing-masing ya. Dari grade A, ada grade B, grade C, dan grade D. Bagaimana kita membuat program dalam bahasa C++ ini menggunakan fungsi if di dalamnya. Nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita menuliskan apa? Kode programnya input string ya dalam bahasa C++. Kemudian di sini space std, terus in main atau in main ini harus ada ya, tidak boleh ini harus harus ada. Kemudian kita in nilai. Apa yang kita masukkan ya? Nilai. Karena nilai ini angka ya, jadi tidak perlu string ya. Nilai itu kan angka ya. Jadi kalau saya nilai diberi string, artinya tanda atau dalam tulisan nama, grade, keterangan. Inilah yang menjadi yang kita masukkan nanti, yang menjadi keterangan dalam apa yang kita inginkan, yang kita masukkan ke dalam program. Yang menjadi cout itu apa? Cout adalah hasil yang dikeluarkan ya. Hasil yang dikeluarkan oleh program itu adalah hasil nilainya, atau dalam program bahasa C++ adalah cout. Kemudian yang dimasukkan adalah nilainya sendiri. Jadi kalau kita gambarkan di bawahnya, nilai itu kan karena menjadi masukan, jadi yang dimasukkan nilai. Jika nilainya lebih besar sama dengan 90 contohnya, maka grade-nya A. Nah, gitu. Di sini ada tanda petik 2 A. Kemudian untuk ganti baris itu menggunakan titik koma, yang harus menggunakan titik. Itu pernyataan pertama. Kemudian kita tambahkan else if, artinya yang lain bagaimana? Nilai yang lainnya jika lebih dari sama dengan 70 maka grade-nya B. Masih ada yang lain, jadi dituliskan lagi else if lagi. Jika nilainya lebih besar sama dengan 50 maka grade-nya itu kita tuliskan C. Jika yang lain lagi berarti di bawah 50 berapa? 40 ke atas antara 40 sampai 50 berarti grade-nya
Selain itu berarti E. Ini yang menjadi objek programnya ini. Kemudian kita akhiri di sini of enders atau kita akhiri di sini programnya. Kemudian jika grade A, B, C, maka keterangannya lulus. Jika selain grade A, B, C, maka tidak lulus. Keterangan tambahan boleh diberi, nanti kalau membuat program boleh juga tidak ya. Terserah nanti di variasi kalian dalam membuat proyek. Ini hanya contoh dari saya. Ada yang ditanyakan dari sini? Ada? Ya? Ya. Coba Pak Dani mau bertanya apa? Bu, berarti yang diinput ke rumusnya itu nilainya. Ya, tepat sekali ya. Jadi yang menjadi inputan data itu nilai, karena nilai itu menjadi patokan kita dalam membuat grade tadi. Jadi itu yang menjadi sin atau sin ya, menjadi masukannya nilainya. Misalnya si outnya adalah hasil nilainya tadi. Begitu ya. Sudah bisa tetap bisa belum jelas? Jelas. Dipahami ya? Silakan kalau sudah bisa dipahami, bisa mulai dikerjakan dengan pokoknya. Silakan membuka proyeknya. Jadi seperti itu, nanti membuat seperti itu di proyek ke-1 ya. Terima kasih. Baik, silakan diperhatikan video tutorial di depan. Membuat fungsi percabangan IL ini bisa nanti dipakai pada pembuatan proyek yang nomor 2 ya. Pembuatan proyek yang nomor 2, bagaimana kita membuat suatu program pembelian. Ya, untuk dari interest rate, kemudian di sini base STD, determine. Yang dimasukkan adalah biayanya atau total harga, total dan pembeliannya. Nanti kalian bisa memikirkan modifikasi sendiri ya. Ini hanya contoh dari video sebenarnya saya berikan. Nanti silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Bisa siapa yang bisa pakai ini, bisa pakai yang lain. Setelah emailnya kita tulis di sini aja ya, contohnya, maka berarti apa? C ini adalah biaya, yang jadi masukan biaya. Kemudian yang jadi keluaran adalah hasilnya adalah pengeluaran belanja. Contoh ini untuk pembelian di atas 10 ya. Pembelian di atas 10 maka biayanya dikurangi. Anda mendapatkan jika beli lebih dari 10 maka mendapatkan potongan ya. Contohnya apa? Lebih dari 10. Kita yang bisa memberi contoh misalnya beli barang lebih dari 10 beli apa? Ya. Hanya ya kita jumpai kalau tidak beli lebih dari bisa beli 10 buah dapat diskon atau potongan. Misalnya beli kotak pensil, ya, apalagi beli tas ya, sepatu ya boleh. Dari sini ada yang ditanyakan? Silakan dicoba dulu ya di sini, diskusikan dengan kelompoknya ya. Silakan mulai dikerjakan. Silakan bisa dikerjakan cara PN-nya. Diskusikan dengan kelompoknya dan melihat tutorial video di depan. Ini yang proses yang nomor 2. Ini yang proses nomor 1
nomor 2. Sudah selesai. Tadi nomor 1 apa nomor 2 ini? Online. Ini apa ya? Ya, saya lanjutkan kelompok 5 membuat apa? Nilai ya, membuat pembelian kelompok 6 ya. Kalau nanti kita satu dulu ya. Ya, nanti apa? Yang sudah selesai? Sudah selesai? Silakan saya beri waktu nanti untuk presentasi, tapi kamu siapkan dulu. Baiklah, kalian sudah mengerjakan LKPD dan diskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Sampai yang sudah siap ya, maju untuk presentasi, mempresentasikan hasil programnya. Kelompok 1 ya. Dari kelompok 1 sudah siap untuk mempresentasikan hasil programnya dari proyek yang ada di LKPD. Kita beri semangat ya untuk kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Muhammad Taufiq Andirasa. Saya Nadia Putri, saya Fadila Syahria, saya Nadia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami mengenai pemrograman bahasa C++ menggunakan fungsi percabungan ikhlas dengan membuat proyek ke-1. Jadi yang pertama kalian ketik include iostream, terus enter 2 kali using namespace std titik koma, enter in main buka kurung spasi kurung awal, terus kalian enter 2 kali in nilai titik koma, enter string name titik koma, enter string grade titik koma, enter string keterangan titik koma, terus kalian enter 2 kali code tanda petik masukkan nilai titik koma, enter sim nilai titik koma. Kemudian yang selanjutnya ketik if dalam kurung nilai lebih dari sama dengan 90 kurang berawal, enter ketik grade sama dengan tanda petik A titik koma, enter lagi, kemudian ketik else if dalam kurung nilai lebih dari sama dengan 70 kurang berawal, enter grade sama dengan dalam tanda petik B titik koma, kemudian enter lagi, ketik else if dalam kurung nilai lebih dari sama dengan 50 kurang berawal, enter grade sama dengan tanda petik C titik koma, enter ketik else if lagi dalam kurung nilai lebih dari sama dengan 40 kurang berawal, enter grade sama dengan tanda petik D titik koma, kemudian yang terakhir ketik else kurung berawal, enter ketik grade sama dengan tanda petik E titik koma, kemudian enter 2 kali, ketik cout, ketik N, ketik N help titik koma, kemudian enter 2 kali, ketik if dalam kurung grade sama dengan 2 kali tanda petik A, kemudian beri batas, kemudian ketik grade sama dengan 2 kali tanda petik B, kemudian beri batas lagi, ketik grade sama dengan 2 kali tanda petik C,
kurung tutup, kemudian kurung berawal. Enter, ketik keterangan sama dengan tanda petik lurus, titik koma. Enter lagi, ketik else, spasi kurung berawal. Enter, ketik keterangan sama dengan tanda petik tidak lurus, titik koma. Kemudian enter, ketik say out, tanda petik Anda mendapat nilai. Kemudian tanda petik lagi, ketik grade dan dinyatakan, dan kemudian ketik dan dinyatakan. Kemudian spasi ketik keterangan dan ketik N, titik koma. Enter 2 kali, yang terakhir ketik return, kemudian angka 0, titik koma. Kemudian sudah selesai. Ya, silakan coba ditampilkan programnya. Ya, ditampilkan program yang kalian buat itu. Silakan ditampilkan programnya dengan acute pompa and run. Coba ketika nilai mau membuat nilai berapa, hasilnya keluar bagaimana dalam programnya. Ya, nilai 70 ya. Maka keluarnya kalau di soal di dalam soal nilai berapa yang diinputkan 80. Coba dibuat nilai 80. Dibuat dulu. Ini lagi nilai 80. Di proyek yang pertama itu coba diminta nilai 80. Misalnya apa ya? Maka keluarnya lulus dan keluarnya apa? D ya. Kita bebas yang untuk kelompok 1. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ada yang bertanya untuk kelompok 1? Ya. Sanian, apa yang ditanyakan ke kelompok 1? Jika mendapat nilai 65 termasuk grade apa? jika mendapat nilai 65 maka termasuk grade C. Coba ditampilkan ke dalam program. Pikir lagi ya, ditampilkan dalam program. Apakah termasuk kategori D? Betul ya, termasuk kategori D. Terima kasih nomor 1, silakan buat kesimpulan. Ada lagi yang tanya? Ya, cukup. Nanti bisa dicoba di masing-masing kelompoknya ya. Ya. Nomor 1 sudah berhasil mencoba dengan proyeknya. Silakan dibuat kesimpulan salah satu kelompok. Bisa ke depan. Jadi kesimpulannya, untuk mengetahui apakah siswa tersebut lulus atau tidak, kita dapat menggunakan rumus if else untuk menentukannya. Salah satu kesimpulannya. Terima kasih kelompok 1 sudah semangat untuk maju dan belajar. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita lanjut dengan presentasi kelompok berikutnya yang sudah membuat proyek kelompok 2 ya. Sudah siap ya kelompok 2? Siap. Kita beri pas untuk kelompok 2 ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yunyasyah dari absen 3. Saya Muhammad Muhammad Faisal absen 22. Saya Alisa Farah Masyarakat dan juga Kami dari kelompok 2 akan melanjutkan proyek kami yang kedua, yaitu tentang diskon. Jadi kelompok 2 ini akan menampilkan program pembuatan diskon. Silakan diperhatikan dan ditanyakan apa yang perlu ditanyakan. Pertama-tama kita ketik pagar includes, lalu dalam kurung newsprint, lalu enter lagi, lalu ketik using and space std titik koma, lalu enter, ketik it mine dalam kurung, enter lagi, ketik tutup kurung perawat, lalu enter, ketik close total beli, koma, diskon, koma, total bayar, titik koma, enter, lalu enter lagi, checkout, ketik checkout, titik 2, lalu ketik 2, ketik toko buku murah, lalu end, titik koma, lalu enter lagi, ketik checkout, titik 2 sama dengan, lalu enter, ketik checkout, titik 2 total pembelian sama dengan RT, titik 2 lagi, titik koma, lalu ketik change, total di titik koma, lalu enter, lalu kita ketik checkout, and lalu titik koma lagi, enter 2 kali, lalu kita ketik total beli 10.000, kita ketik enter, kita ketik diskon sama dengan 0,1, kita total beli titik koma, lalu enter, lalu ketik else, lalu enter lagi, ketik diskon sama dengan 0 titik koma, enter 2 kali, ketik coach sama dengan ends, titik koma, enter, ketik lagi coach, lalu titik diskon RP, titik diskon, lalu kita enter, ketik lagi coach, total bayar sama dengan total beli, kurangi potongan, lalu ketik end, lalu enter, kita ketik lagi total bayar sama dengan RP, total bayar, titik 2, lalu kita enter, ketik betul kosong, titik koma, lalu kita yang terakhir untuk awal. Selanjutnya kita masuk ke Silakan ditampilkan ya programnya. Silakan kelompok lain melihat. lalu Kelompok apa? lalu kita kegiatan pembahasan. Contoh kita total pembelian 200.000. Jadi diskon kita yang didapat yaitu 20.000. Nah, beliau kerja kelompok 2. Bisa disimpulkan dari Jadi
mencari diskon, kita harus menentukan harga awal terlebih dahulu, lalu dikurangi dengan persentase harga tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah belajar tentang pemrograman bahasa C++, fungsi persamaan kita. Silahkan kalian menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Silahkan disimpulkan pada tiap masing-masing kelompok. Memberikan apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ya, kelompok 1, kelompok 2. Dari perwakilan kelompok ada yang mau menyimpulkan di kelompok 2, silakan bisa menyimpulkan. Kesimpulannya menurut saya bahwa penggunaan fungsi if else sangat membantu kita dalam membuat pemrograman yang lebih dari 2 kondisi, tetapi membutuhkan ketelitian juga. Ya. Terima kasih, Yesa sudah menyimpulkan. Jadi memang benar ya tadi kesimpulannya Yosa. Yang penting kita dalam membuat suatu pemrograman harus bisa ketelitian, itu yang nomor 1. Nah, silakan untuk saya mengetahui kemampuan kalian yang sudah mempelajari pemrograman bahasa C++ fungsi persamaan if-else ini. Saya mengirimkan soal postasnya, silakan dicek di smartphone HP-nya. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Itu ada soal pilihan ganda yang bisa dikerjakan. Nanti saya bisa mengetahui sampai seberapa jauh kalian sudah memahami materi ini ya, setelah kita belajar hari ini. Terima kasih, senang sekali kalian sudah belajar hari ini. Harapan saya kalian terus semangat ya dan termotivasi untuk belajar terus ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Silakan ketua kelas pemimpin untuk berdoa mengakhiri pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dan berdoa. Berdoa.